Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devni Nabila dari Universitas Yarsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Akuntansi. Saya di sini ingin menjelaskan tentang asumsi klasik atau heteroskedastisitas dan regresi data sekunder. Heteroskedastisitas tujuannya untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, melihat dari grafik plot atau Zipred dan SRAS-ID, uji Park, dan uji Glaser juga uji White. Uji heteroskedastisitas dengan grafik plot, Zipred, dan SRAS-ID. Grafik scatterplot melihat antara nilai prediksi variabel dependen, yaitu Zipred, dengan residualnya SRAS-ID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot atau SRAS-ID dan Zipred yang telah diprediksi. Untuk analisisnya, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur bergelombang lebar, kemudian menyempit, maka mengidentifikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, kita langsung ke pengujiannya. Ini data yang sudah saya import. Kita langsung ke analisis, jadi analyze, pilih regression, klik linear. Untuk kolom dependen, kita masukkan yang keuntungan. Dan independennya kita masukkan aset dan harga saham. Lalu kita klik plot. Di sini Y-nya kita masukkan SRAS-ID dan X-nya kita masukkan Zipred. Lalu kita klik continue, klik OK. Nah, ini output dari grafik scatterplot-nya. Di sini kita bisa lihat bahwa titik-titiknya itu menyebar pada sumbu Y dan tidak membentuk pola yang jelas. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya kita akan menguji heteroskedastisitas dengan uji Park. Menurut Ghazali, uji Park mengemukakan metode bahwa varians S2 merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas dan sebaliknya. Jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Nah, untuk kriteria dari uji Park, jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 5% atau 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Tapi jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari 5% atau 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, kita lanjut ke pengujiannya. Nah, untuk melakukan uji Park, kita perlu mengcompute nilai RAS2 dan ln RAS2. Caranya kita klik transform, klik compute variable. Nah, namanya di target variabel ini kita namakan RAS2. Nah, di sini kita klik all, lalu
kita klik yang buka kurung dan tutup kurung dan masukkan yang under standardize, lalu kita kali dengan under standardize lagi, lalu klik OK. Nah, ini res 2-nya udah tercompute. Sekarang kita lanjut compute ln res 2-nya. Caranya kita ke transfer compute variable. Nah, ini kita ganti menjadi ln res 2. Ini kita hapus. Ini tetap masih alt, dan di function and special variable-nya kita cari ln. Terus kita masukkan ke atas. Terus kita masukkan res 2-nya. Nah, lalu kita klik OK. Nah, ini sudah tercompute nilai ln res 2-nya. Lalu kita lanjut ke pengujiannya. Kita klik Analyze, pilih Regression, klik Linear. Nah, untuk dependent yang keuntungan ini kita keluarkan. Kita masukkan yang ln res 2. Lalu kita klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat di tabel koefisien untuk nilai signifikansi untuk nilai aset itu 0,498, yang artinya lebih besar dari 0,05. Dan juga untuk variabel harga saham nilai signifikannya itu 0,887, yang lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya kita ke uji heteroskedastisitas dengan uji Glatzer. Uji Glatzer yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi. Nah, kriterianya itu terlihat dari probabilitas signifikansinya. Jika di atas tingkat kepercayaan 5%, maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Nah, kita lanjut. Jadi di sini kita perlu mengcompute nilai absolut res 1. Caranya kita klik transform, compute variable. Di sini kita ganti menjadi ABS res 1. Lalu ini kita hapus. Function groupnya tetap alt, dan di sini kita ganti menjadi ABS. Ini kita masukkan yang under standardize res 1, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah tercompute ABS res 1-nya. Lalu kita langsung ke pengujiannya aja. Kita ke Analyze, pilih Regression, klik Linear. Nah, untuk data ln res 2-nya dikeluarkan, lalu kita ganti menjadi ABS res 1, klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat dari tabel koefisien. Di sini untuk nilai signifikansi dari variabel aset itu 0,491, yang artinya lebih besar dari 0,05.
Dan untuk nilai signifikansi dari variabel harga saham itu 0,880, yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa data tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya kita ke regresi. Jadi, regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel penjelas atau bebas dengan tujuan atau untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Nah, persamaan regresi berganda itu Y sama dengan alfa tambah beta 1x1 tambah beta 2x2 tambah beta 3x3 dan seterusnya. Untuk koefisien determinasi adalah ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketetapan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, untuk mengetahui koefisien determinasi ini kita bisa melihat dari nilai ajes R². Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Nah, kita akan lanjut ke pengujiannya. Kita klik Analyze, pilih Regression, klik Linear. Nah, dependen ini ABS R1-nya kita keluarkan, kita masukkan yang keuntungan. Lalu kita klik Plot. Di sini yang Sras ID dan Ziprat-nya kita keluarkan, lalu kosongin aja. Lalu klik Continue dan OK. Kita bisa lihat outputnya di tabel model summary. Di sini ajes R²-nya itu adalah 0,955 atau 95,5%, yang artinya bahwa variabel keuntungan dapat dijelaskan oleh harga saham dan aset sebesar 95,5%. Dan 4,5%-nya itu dijelaskan oleh variabel lainnya gitu. Nah, selanjutnya kita melakukan uji F. Jadi kriteria uji F itu F hitung lebih besar dari F tabel atau nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,5. Maka jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Nah, kita lihat di outputnya di sini, kita bisa lihat di tabel ANOVA bahwa F hitungnya 96,681. Nah, untuk mengetahui F tabelnya, itu kan yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah K titik koma N kurang K. K itu adalah jumlah variabel independen. Nah, jumlah variabel independennya kan 2, harga saham dan aset. Nah, untuk N-nya itu jumlah sampelnya kita bisa lihat di sini, yaitu ada 10, maka N kurang K itu 10 dikurang 2 adalah 8. Maka kita bisa lihat di F tabelnya. Nah, di sini K-nya itu kan 2 dan N kurang K-nya itu 8. Berarti 4,46. Berarti F tabelnya 4,46, yang artinya F hitung lebih besar dari F tabel. Dan kita bisa lihat juga
di nilai signifikansinya, yaitu 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Selanjutnya kita bisa lihat dengan uji T. Dengan kriterianya T hitung lebih besar dari T tabel atau nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,5. Jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Nah, kita bisa lihat di sini outputnya. Di tabel koefisien nah di sini untuk T hitung dari variabel aset itu 5,104 dan untuk T hitung dari variabel harga saham itu 5,955. Untuk mencari T tabelnya itu alfa bagi 2 titik koma DF residual. Alfa bagi 2 itu 0,05 bagi 2 0,025. Nah, kita bisa lihat di sini di DF residualnya itu 7. Nah, selanjutnya kita lihat di tabel. Ini 0,025, selanjutnya DF residualnya 7. Nah, berarti nilai T tabel itu berarti 2,36462. Yang artinya nilai T hitung dari variabel aset maupun variabel harga saham itu lebih besar dari T tabel. Maka dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Kita juga bisa lihat dari nilai signifikansinya bahwa 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Nah, di sini terakhir dalam analisis regresi adalah uji asumsi-asumsi pokok sehingga nilai koefisien regresi yang dihasilkan baik dan tidak bias. Untuk itu dilakukan uji normalitas, multikoloneritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Jika asumsi klasik terpenuhi, maka estimasi regresi akan Blue atau Bayes linear unbiased estimator. Gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.